Ini adalah cerita kami, para pelajar yang ketika ujian seringkali harus remedial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan jiwa dan raga kita. Jangan lupa untuk doakan saudara-saudara kita di Palestina dan juga kirimkan bantuan terbaik kita lewat berbagai hal yang kita bisa. Selamat datang di episode kedua kita. Masih di segmen TTMS, Talk to Myself, bareng aku Desi Nurmalasari. Masih di edisi mengingatkan dan menguatkan diri, karena menjadi lebih baik adalah proses yang harus kita tempuh sampai rezeki kita habis di bumi. Di episode kali ini, teman-teman, aku mau share bahasan yang sebetulnya berlanjut dari episode 1 kemarin. Buat yang udah dengerin, boleh kasih saran, koreksi, masukan biar jadi perbaikan ke depan buat kita ya. Buat yang udah dengerin, di episode kemarin kan aku bahas tentang manusia-manusia bodoh, dimana salah satu cirinya adalah mereka yang tidak menggunakan akalnya untuk menemukan Tuhannya, kemudian taat sebab keimanannya itu. Nah, terus, apakah di sini aku akan mengajak teman-teman menggunakan akal tiap-tiap kita untuk menemukan Tuhan? Nggak sepenuhnya begitu ya. Karena aku tahu ini bahasan yang sangat penting, juga amat mendasar, yang mungkin bagi sebagian orang yang gak perlu lagi dibahas gitu. Apaan sih bahas-bahas soal tauhid, akidah, ketuhanan gitu, wong semua kan sudah berislam misalnya. But who knows, ada orang-orang serupa dengan aku versi lalu. Emang kayak gimana versi lalu? Iya, yang sering kali tidak tenang menjalani hidup, terus masih menolak aturan-aturan syariat karena belum ajeg justru di konsep ketuhanannya. Aneh mungkin ya kedengarannya. Kok bisa sih ada seorang muslim yang katakanlah sholat dan ngaji Qur'annya tuh jalan, tapi masih bermasalah dengan konsep ketuhanannya. But that is real. Faktanya ada, bahkan banyak gitu. Buktinya banyak yang belum sami'na wa ata'na, belum patuh dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Lah, namanya juga kan manusia ya. Gak bakal ada yang sempurna dong gitu. Gak mungkin gak berdosa dong gitu. Ya betul, itu sangat betul. Karena kita kan manusia gak luput dari dosa. Kita bukan Rasulullah yang maksum gitu, yang terbebas dari dosa. Sama, aku juga menyampaikan ini bukan karena sudah tidak berdosa atau merasa sudah taat, merasa lebih baik. Enggak ya, jauh dari itu semua. Hanya saja aku mau mengajak memahami konsep akidah ini agar jangan menjadikan kelemahan kita itu sebagai justifikasi untuk defensif terhadap nasihat yang berkaitan dengan aturan-aturan Allah. Apalagi untuk bersikap seenaknya. Contohnya, ada yang masih nggak nyaman kalau kerjanya diatur sama aturan agama. Makanya keluar tuh bahasa-bahasa, ya elah ngomongin agama mah di masjid aja, kerja mah ya kerja gitu. Atau kenapa sih apa-apa harus sesuai syariat? Rukun Islam aja tuh cuma bahas syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nggak usah lah pakai aturan-aturan nggak boleh riba, khalwat, ihtilat, buka aurat, dan lain-lain. Nah, ini dampak seseorang tidak atau belum menyelesaikan pemahaman tentang konsep ketuhanannya atau akidahnya secara tuntas. Hasil akhirnya adalah hanya menjadikan Islam sebagai bagian kecil saja dari kehidupan. Padahal, kita semua tahu bahwa Islam itu adalah agama yang mengatur segala hal dalam kehidupan kita, bukan hanya sebatas ritual ibadah mahdoh saja. Ironi ya, Islam, Muslim, tapi tidak mau diatur oleh aturan Islam. Karena itu, aku mau share ini. Barangkali ada teman-teman yang merasa perlu. Yang nggak perlu gimana? Ya nggak usah dengar berarti. Bisa langsung skip aja, nggak apa-apa. Ini berawal dari rasa tidak percaya diri aku sebagai seorang muslim waktu itu. Aku muslim, tapi kok aku nggak tahu apa-apa ya tentang agama. Kayak aku kalau lihat uhti-uhti yang pakai pakaian syar'i itu di jalan, aku mikir, emang Allah tuh ngatur pakaian kita harus kayak gitu ya? Emang Allah ngatur itu juga? Emang apa kata Allah soal A, soal B? Banyak kemudian pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya aku mulai merasa butuh guru.
butuh ada yang ngajarin. Dan setelah mencari-cari, mulailah aku ngaji. Dan dengan guru ini aku mulai belajar kitab bab per bab, pelan-pelan banget setiap pekan. Bahasan yang pertama kali dikajinya apa? Ya tadi, tentang akidah. Karena kata beliau, kalau akidah seseorang sudah benar, maka urusannya dengan syariat itu akan samina wa atokna, patuh, gak ada tawar-menawar. Nah, bicara akidah, kuncinya ada di Uqdatul Kubra, simpul besar yang menjadi dasar akidah. Kita bisa jabarkan lewat 3 pertanyaan besar. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan setelah mati akan kemana? 3 pertanyaan ini kalau sudah bisa kita jawab dan pahami secara hak, secara benar, maka bahasan syariat, aturan-aturan yang Allah tetapkan akan mudah diterima oleh kita. Pemahaman ini akan menjadi kacamata kita untuk memandang bagaimana kehidupan itu bekerja. Dari mana kita berasal? Siapa sih yang nyiptain kita dan alam semesta yang ada ini? Tentu jawabannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak akan membahas secara detail, teman-teman bisa tanya ustadznya, diskusi terkait ini kalau memang masih ada yang mengganjal dalam hati. Karena Islam itu harusnya memuaskan akal, dan pembuktian Tuhan itu sangat bisa dibuktikan dengan akal, sangat rasional. Serasional kalau ada HP berarti ada yang menciptakan. Maka kita manusia dan alam semesta dengan sistem keterkaitan yang begitu luar biasa, ini juga jelas ada yang menciptakan. Dan yang menciptakannya tidak akan mungkin semisal dengan ciptaannya. Teman-teman bisa cek kajian-kajiannya Ustadz Wimar Aditya di YouTube atau kanal lainnya. Insya Allah bisa jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar ini kalau masih merasa kurang. Atau tadi, tanyakan ke gurunya, ke ustadznya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, diciptakan untuk apa sih? Gitu. Tadi kan kita sudah menemukan, meyakini bahwa Allah menciptakan kita. Kemudian tujuan Allah ciptakan kita di bumi ini untuk apa? Apa untuk sibuk kerja? Untuk jadi kaya? Jadi populer? Untuk berumah tangga saja misalnya? Atau jadi apa? Maka pertanyaan ini harus ditanyakan kepada yang menciptakan kita. Layaknya HP, ada manual booknya, ada seperangkat aturan dalam penggunaannya. Apakah HP ini digunakan untuk melempar anjing bisa? Bisa, cukup keras juga. Apa buat talenan dapur misalnya? Bisa-bisa aja. Tapi apa yang terjadi kalau digunakan tidak sesuai tujuannya? Ya maka akan cepat rusak. Pun manusia juga sama. Hari ini banyak manusia yang cepat rusak karena nggak ngikutin manual book dari sang pencipta. Apa kata Allah dalam manual book yang adalah Al-Quran itu? Tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat ridhonya Allah, dapat surganya Allah. Jadi kita harus sholat terus-terusan dong, puasa ngaji terus-terusan dong. Ya enggak juga. Makanya perlu mengkaji Al-Quran dan meneladani Rasulullah sebagai petunjuk hidup kita. Gimana sih caranya tubuh kita, waktu kita sepenuhnya bisa jadi ibadah? Makan kita, belajar kita, kerja kita, tidur kita, itu jadi ibadah semuanya gitu. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam hidup. Apapun capaian kita di dunia, berupa harta, jabatankah, popularitaskah, semuanya sejatinya adalah alat untuk mencapai tujuan tadi, surganya Allah. Maka punten kalau hidup kita kerja nih malah menyelisihi aturan Allah, malah membuat Allah tidak senang, tidak ridho, maka itu hal yang tidak seharusnya. Karena menjadikan alat sebagai tujuan kita adalah salah. Kemudian pertanyaan terakhir, setelah mati kita akan kemana? Siapapun yang beriman dan meyakini bahwa dirinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan yakin pula dengan keberadaan akhirat. Sebab jawaban pertanyaan ketiga adalah bahwa setelah mati, manusia akan dikumpulkan kembali di alam akhirat untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya selama di dunia. Maka, akankah kita tetap menjadi manusia yang tak jelas arah dan tujuan hidupnya? Nah, kembali lagi itu adalah pilihan kita. Inti dari bahasan ini, yuk tentukan tujuan hidup kita. Hidup kita ini untuk apa?
pasang kacamata kita, kira-kira Allah akan senang kalau kita hidup seperti apa? Dan orang-orang yang Allah izinkan untuk menghuni surganya itu orang yang kayak gimana sih gitu. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Semoga ada kebaikan yang bisa teman-teman ambil dari obrolan kita. Akhir kata, terima kasih sudah bersedia mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku Desi dari Lewat Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.